Selamat datang pria Intersport, selamat datang di Intertalk Soccer. Gue Coach Justin, hari ini gue mau bahas tentang Serie A dan gue ditemenin oleh dua perwakilan dari dua tim besar dari kota Milan, yaitu AC Milan dan Inter Milan. Dimana kita di sini akan bahas semua yang anti kardus, anti mainstream, kita kulitin tentang dua tim ini. Selamat datang, Siang, Coach. Sahabat gue yang sudah kenal 30 tahun. Ini rival dari Milanisti. Milanisti adalah fans base gue rasa terbesar mungkin ya sama Inter dan Juve ya. Iya. Di Serie A dan di sebelah kiri gue ada Apri dari Inter Ici ya. Ici. Oke. Sebelum gue mulai, rival bisa mulai jelaskan sedikit ke pria Intersport apa itu Milanisti sebenarnya dan sedikit sejarahnya. Halo, gue Rival. Kebetulan saat ini mendapat amanah jadi ketua atau istilahnya kalau di kita presiden Milanisti Indonesia. Okay. Jadi kita fans klubnya AC Milan berdiri di tahun 2003. Dan kalian boleh tahu gue sudah 15 tahun main sama mereka, satu-satunya yang non Milanisti. Apri silakan. Teman-teman, gue Apri dari Interclub Indonesia. Untuk saat ini gue pegang jabatan di Korwil Tangerang Selatan. Jadi kita sekumpulan anak-anak Inter lah. Dan kebetulan ya Ici saat ini jadi official fans club dari Inter Milan itu sendiri. Diakui oleh Inter Milan. Diakui. Oke, good. Ini yang untuk gue sih sangat seru karena kalau gue lihat Juve yang sudah 9 tahun beruntun juara lagi menurun ya. Jadi antara Inter yang sekarang lagi naik down, terakhir Inter juara kapan? 2010 waktu treble winner. 2010. Terakhir. Dan kalau AC Milan kita nggak usah bahas karena fansnya selalu di PHP. Tapi yang lucu ya, AC Milan kan selalu terseok-seok. Dari dulu selalu gue bully kan. Tapi fansnya itu bertambah terus loh. Gue bingung, ini marketingnya luar biasa, harus di-hire nih marketingnya. Coba kita sekarang bahas soal Serie A dulu ya. Pada saat Serie A dimulai musim lalu dengan pandemi dan lain-lainnya, kan banyak kendala ya. Ekspektasi lu apa dari Inter? Ekspektasi gue sendiri karena berkaca dari tahun lalu kita final Europa League, ekspektasi gue tinggi, juara Liga Italia. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari pertama kita punya pelatih Conte, kedua dari komposisi pemain juga. Tapi Conte kan di mana-mana dipecat. Iya dipecat tapi dia bawa juara. Oke. Oke, make sense. Terus? Ya, dari komposisi pemain juga udah lumayan lengkap juga kan sekarang, nggak kayak sebelum dari Spalletti kan kita punya pemain-pemain ya bisa dibilang mediocre. Tapi untuk saat ini ya pemain-pemain kelas sudah mulai hadir lagi. Jadi pada saat awal musim lu merasa squad gue udah cukup, pembelian cukup banyak, bahkan ada beberapa pemain bintang datang. Lu merasa pede banget. Lu nggak takut kalau Juve jadi juara? Nggak perlu takut lah. Nggak perlu takut. Karena kan kalau Juve kan ada orang dalam. Kalau dari AC Milan gimana? Milan juara 2011, Coach. 2011. Terakhir. Jadi sebenarnya Milan lebih dekat juaranya dibanding Inter. Nah, cuma memang kalau untuk bicara musim ini, ekspektasinya tinggi sebenarnya. Karena kita dikasih fakta di 14 laga terakhir setelah pasca Covid, kita unbeaten gitu loh. Jadi memang waktu itu Tapi kalau dari awal musim, dari skuadnya Milan, kalau gue sebagai fans Inter, gue masih paham. Karena banyak pemain datang yang mewah dan Conte punya pelatih yang punya reputasi, jadi masih make sense. Tapi kalau Milan kan Pioli itu di mana-mana dipecat loh. Bener nggak? Ya, justru itu. Jadi mungkin banyak pengamat yang mengatakan bahwa Pioli ini nggak akan bisa bawa Milan kemana-mana gitu. Tapi kita lihat pasca libur Covid sampai dengan pertengahan musim lah paling tidak di musim ini Milan juara paruh musim. Gitu. Ya, tapi harus diakui bahwa 10-15 match di musim lalu terakhir itu main bagus. Betul. Dan dari situ gue pikirnya Pioli ini karena baru masuk main bagus, membawa angin segar dan lain-lain, ntar juga keteteran. Tapi ternyata seperti yang lu bilang di luar prediksi setengah musim AC Milan performanya cukup bagus dan tidak hanya dari ranking ya, tapi juga dari penampilan. Cuman
gue agak bingung ya dengan Serie A ini. Kok isinya pemain afkiran semua dari IPL sama dari La Liga. Dan perform semua loh. Mulai dari Kolar Selatan umur berapa. Gue rasa dia lebih tua daripada lo. Iya kan? Beda tipis. Itu kan membuktikan bahwa Serie A ini sebenarnya nggak bisa bersaing dengan liga-liga lainnya, terutama IPL, Bundesliga dan La Liga. Lalu kita lihat juga mereka berada di rank 4 dan stay di situ juga, ya kan? Menurut lo apa kira-kira yang harus dilakukan oleh klub-klub agar bisa mengangkat Serie A seperti yang kita kenal 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kan Serie A Inggris nggak ada apa-apanya waktu itu, ya kan? Menurut lo gimana? Menurut gue sih ya lebih ke timnya lagi ya, lebih konsisten lagi untuk menjuarai, minimal nggak usah menjuarai lah ya, masuk di semifinal Liga Champions. Karena kalau lu lihat sebenarnya kalian berdua atau Serie itu harus terima kasih sama Juve. Juve yang ngumpulin poin kan buat ranking di UEFA, bener nggak? Karena selalu masuk Champions League, semifinal, final dan selalu jauh lah. Betul. Sementara Inter lolos grup aja nggak? Iya, tapi berkaca lagi kita kembali lagi ke 10 tahun yang lalu. Kalau Inter nggak juara, wakil Italia cuma 3. Betul, karena ya balik lagi ke FIFA itu kan, aturan FIFA. Kalau Inter tidak juara pada tahun 2010, wakil Italia sudah 3 pada saat itu. Kalau menurut gimana, Val? Milan masih tetap menjadi klub yang paling terdepan. Serie A itu gimana cara ngangkatnya? Enggak, gini, kalau menurut gue kita bicara Serie A, perubahan itu sepak bola profesional sekarang itu ujung-ujungnya duit, coach. Iya. Duit, coach. Regulasi aja lah kita lihat sekarang. Kayak contoh misalkan ada beberapa partai yang ditunda, itu drama banget gitu loh di Italia. Beda sama IPL, beda sama Bundesliga. Jadi aturan ya jelas, karena di situ ada peran pemerintah di Italia. Mungkin ada ya kayak misalkan partai aja bisa ditunda atas masukan dari Dewan Kota. Cuman lu setuju nggak kalau gue bilang banyak tim Itali, nggak semuanya ya, itu terseok-seok karena manajemennya sering berubah. Betul. Kita lihat contoh Milan, Inter dan AC Milan lah dijual ke konglomerat China, ternyata duitnya nggak punya, dijual ke elite management dari Amerika. Tujuannya untuk ngangkat terus mau dijual lagi, jadi certainty-nya itu nggak ada. Ya kan, itu menurut lu pengaruh nggak? Pengaruh banget. Tapi memang gini, kalau kita bicara perbandingan dengan liga yang lain, Itali itu ya tetap Itali dengan corak permainannya sendiri, coach, gitu loh. Emang kalau lu bicara gaya main tim-tim Itali ya pragmatis banget lah, memang ya lu lihat aja Mancini di timnas kan, ya walaupun menang terus tapi gaya mainnya ya begitu gitu loh. Kalau menurut gue ya, Itali itu harus ambil pelatih luar kayak Liga Inggris. Inggris itu survive dengan pelatih luar. Tapi Itali ujungnya itu lagi, tinggal dirotasi. Ya itu yang tadi gue bilang budaya liganya, karena memang kultur Itali itu kuat banget gitu. Buktinya pelatih asing kan nggak banyak di Liga Italia. Nggak banyak. Tapi sukses di Italia, tidak dengan Inggris. Iya, suksesnya di Italia. Iya. Tapi beda dengan Inggris. Iya, kalau Inggris klubnya bagus-bagus, tapi negaranya hancur. Timnasnya hancur. Medianya yang bagus. Jadi yang mediocre jadi hebat kalau di Inggris. Tapi Suning lu jangan ketawa dulu, Suning itu mau bangkrut loh. Ini mau dijual loh. Mereka punya klub di China, setahun nggak digaji. Nah ini Inter kayaknya yang gue dengar juga mau dijual loh. Ya dijual, kalau dibeli dengan konglomerat dari Arab lagi, kita berterima kasih lah, kita tambah kaya lagi. Iya kalau dari Arab. Ntar nasib lu kayak Milan. Okay. Yang penting kan nggak dibohongin. Ya, Oke. Kita sekarang masuk ke performa tim. Gue sampai di DPI itu dibilang Coach Justin sekarang analis Serie A. Padahal karena gue sempet 2 bulan yang lalu ditanya soal Serie, gue nggak bisa jawab. Semenjak itu gue nonton banyak match, termasuk Milan, Inter yang jelas. Kita mulai dari Inter dulu deh. Untuk gue, Inter itu bermain terlalu textbook. Mereka berada di papan atas, berada di papan atas karena kompetitornya amburadul. Terutama Milan yang 10 match terakhir kehilangan banyak poin. Juve pun demikian. Kalau kita lihat permainan Inter, menurut gue, untuk gue, Conte itu miskin taktik.
dia tidak pernah merubah 3-5-2-nya. Bahkan dia mendapatkan Eriksen, itu nggak bisa dimanfaatkan kualitasnya. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua, kembali lagi kayak tadi dibilang, Conte dapat Eriksen. Iya. Tapi bukan Conte yang minta Eriksen. Manajemen yang membeli Eriksen. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ini kasusnya Eriksen. Tapi gue ini mantan pelatih. Iya betul. Okay? Makanya gue kalau dapat pemain yang hebat dari kalau gue dikasih, walaupun gue nggak minta, gue bisa manfaatkan. Betul. Pelatih hebat itu untuk gue bukan dari trofi, untuk gue ya, bukan dari trofi. Tapi bagaimana lu bisa memaksimalkan kapasitas pemain yang lu ada. Betul. Jadi kalau lu kayak Leicester berada di ranking 4, itu Brendan Rodgers luar biasa, kayak Ranieri membawa juara. Karena dia murni memanfaatkan pemain mediocre-nya. Nah, sementara lu tadi bilang skuadnya Inter itu mewah. Betul. Tapi kalau ketinggalan tetap 3-5-2, yang diganti adalah pemainnya, bukan strateginya. Betul. Nah, menurut lu kalau seandainya ke depannya dan ini kan udah terbukti bahwa mereka nggak lolos grup Champions League. Betul. Itu karena salah satu ya miskin taktik itu. Iya. Nah, menurut lu gimana? Apa yang harus dilakukan Conte biar at least musim depan bisa survive dan jangan cuma kebetulan setahun doang, sekali doang juara. Oke. Berbicara dengan 3-5-2 ya, gue sama sekali tidak berpikir kalau 3-5-2 itu jelek. Siapapun pelatihnya dia punya apa? Energi dari pakemnya sendiri-sendiri. Kayak contoh bukan jelek, gue nggak bilang juga jelek. Miskin taktik kan. Dan terbukti mereka di ranking atas. Tapi pada saat mereka tertinggal, nggak ada yang bisa dirubah, ngerti nggak? Ya. Tapi pada dasarnya kayak gini kok, Coach? Inter itu sebenarnya lebih miskin taktik ketika ketemu tim-tim yang bertahan. Ya. Ketika ketemu tim-tim yang menyerang, Inter mainnya begitu lepas. Ya. Di samping tadi kita menyinggung masalah Eriksen, kayak Coach, misal pelatih yang diberi pemain apapun akan dimaksimalkan, betul kan? Ya. Tapi kayak gini Coach, namanya Coach sebagai pelatih, ada pemain yang bisa menyerap strateginya Coach, ada yang tidak. Karena sebenarnya Inter sini sudah memaksakan Eriksen berada di posisi di belakang satu striker. Ternyata tidak bisa. Tapi gue sering lihat Eriksen bermain jauh ke bawah. Nah, di playmaker kayak setelah berhasil menang lawan Milan di Coppa Italia, itulah comeback-nya Eriksen. Mulai kembali maksudnya masuk ke strateginya Conte, bukannya Conte memaksakan Eriksen ada di belakang satu striker. Harus terima kasih sama Milan. Nah, kalau tidak ada Milan, Eriksen tidak comeback. Sama wasit Coach. Wasit Coach. Itu nggak pelanggaran Coach. Mana? Yang pelanggaran waktu itu. Ya, semua wasit punya pandangan sendiri-sendiri. Gue setuju, cuman yang kita lihat kan kalau gue jadi pelatih ya, oke, sekarang lu unggul 11 poin. Ini karena Juve terseok-seok dan juga AC Milan. Kemungkinan besar sih juara. Tapi kalau gue jadi manajemennya, sport directornya, gue akan bilang, lu harus antisipasi buat tahun depan. Minimal lu bisa survive. Artinya kalau stuck seperti yang lu bilang, dan gue setuju apa yang lu bilang benar. Ketemu tim yang bertahan, parkir bis, lu harus punya plan B. Betul. Lu harus punya plan C, plan D pada saat stuck. Kan bisa juga namanya pemain sehebat apapun, ada yang tidak perform. Ya kan? Nah ini yang menurut gue harus dirubah. Kenapa Inter Milan stucknya di Eropa cuman gitu. Bahkan Liga Malam Jumat aja nggak lolos loh. Iya. Kalau AC Milan gimana? Apa nih strateginya? Ya kalau strategi ya memang hampir sama sebenarnya Pioli sama Conte itu. Dia pakai, saya sudah pernah merasakan Pioli itu seperti apa. Dia pakai 4-2-3-1. 4-2-3-1. Itu tidak ada perubahan memang dari awal musim lalu yang Milan unbeaten. Bahkan pada saat Milan keseok-seok sekarang itu memang kelihatan belum ada banyak perubahan strategi gitu. Cuman gue bisa memaklumi karena kondisi tim juga tidak memungkinkan untuk Pioli berani mengambil keputusan. Kondisi tim seperti apa? Cedera, Covid. Loh, justru sebagai pelatih pasti dia lebih ngerti dong, ya kan? Dengan cederanya pemain, dia punya pemain cadangan, dia bisa memanfaatkan pemain ini agar bisa bermain lebih efektif lagi dengan kualitas berbeda atau merubah sistemnya. Gak dilakukan oleh Pioli. Dan yang gue bingung juga sekarang nih Pioli atau Milan selalu gagalnya itu di kandang gitu loh. Itu sebenarnya gue juga out of the box banget sebenarnya. Kenapa gitu loh. Padahal mereka lihat dari paruh musim lalu sampai paruh musim sekarang itu
prestasinya cukup bagus. Sejak Februari kan? Sejak Februari. Iya, pokoknya habis. Bahkan ketinggalan bisa nguber atau menang 1. Ini kan juga masalah mental. Feeling gue mental kok. Tapi ya sorry ya, gue di Twitter udah bilang, Milan ntar lagi juga turun. Dan yang gue salah itu Juve. Karena gue bilang Juve akan ternyata justru Inter yang bisa kuat. Menurut lu Inter itu yang bikin Inter bisa survive itu apa? Selain skuadnya yang mewah. Karena lawannya lagi bermasalah. Iya betul. Sebenarnya Inter nggak jago, cuma lawannya lagi bobrok. Tapi lebih konsisten dong, betul, makanya konsisten. bisa unggul. Iya. Sebenarnya timbal balik Inter itu main bagus ketika lawan Juventus. Iya, betul. Ketika lawan Juventus dia main baik. Habis itu di pekan putaran pertama itu lawan Udinese seri. Setelah itu dari Benevento sampai terakhir ke Sassuolo, Inter belum pernah kalah dan belum pernah seri. Oke. Kalau Milan masalah mental ada nggak? Betul, banget tuh coach, banget. Mental kelihatan banget. Jadi Milan kalau seandainya nggak ada Zlatan, leadernya siapa? Yang bisa ngangkat itu siapa? Gue sih masih nganggap Kessie sebagai motor sebenarnya dibandingkan Zlatan. Pendapat pribadi gue. Yang penting Kessie ada. Oke, sekarang lu udah bahas beberapa nama, kita masuk ke pemain-pemain penting. Kira-kira selain Kessie dan Zlatan, karena Kessie pun kalau nggak main nggak bisa tergantung dia juga. Pada saat Milan kalah, gue lihat Benacer nggak main. Katanya, Kessie butuh Benacer, Meite kurang bisa ngebantu. Nah sekarang kan lu nggak bisa ngandelin hanya Kessie. Kalau Kessie nggak ada, siapa kira-kira? Di backupnya itu ada Tonali, ada Krunic. Ya walaupun memang secara kualitas pasti jauh beda mainnya. Yeah. Tapi ya itu fakta yang harus bisa dimanfaatin sama Pioli. Kalau Kessie nggak ada sebenarnya gitu loh. Kalau Tomori menurut lu gimana? Tomori bagus. Bagus. Ya justru sebenarnya kalau di Chelsea amburadul loh. Karena salah pelatihnya, salah Lampardnya. Gitu. Iya kalau menurut bukan gue. Tomorinya. Bukan pemain akhiran yang di IPL yang sukses di Serie A. 30 juta nggak inilah, nggak murah. Bukan pemain murah lah, pemain mahal itu. Gitu loh. Cuman memang kalau Milan yang gua pribadi kecewa tuh Mandzukic sebenarnya. Mandzukic sebenarnya diharapkan bisa jadi backupnya Ibra, bisa jadi juru gedor. Tapi kalau gue jadi pelatih ya, gue punya Mandzukic dan Zlatan, gue main 4-4-2. Iya, betul. Iya kan? Nggak pernah dilakukan juga. Masalahnya Pioli nggak punya sosmed coach. Jadi nggak bisa diserang ya? Harus gue WhatsApp dia. Ntar gue cari tahu. Conte yang punya sosmednya kita serang tetap aja 352. Kalau si Conte, menurut lu pemain yang penting yang punya peran sangat penting di Inter itu siapa? Mungkin kalau yang sering gue baca di sosmed ya. Enggak, itu sosmed itu kardus semua isinya. Ya, bisa. Gue tanya pendapat lu. 90% mereka semua lari ke Barella. Tapi menurut gue pemain kunci itu ada di Lukaku. Kalau Lukaku tidak bermain, Inter main amburadul. Karena seperti yang coach tadi bilang, Inter terlalu textbook. Iya. Itu textbooknya ada di Lukaku, tahan badan. Kadang dia bisa memantulkan bola ke temannya, ke Lautaro atau ke siapa. Kadang dia balik badan, dribbling, dia ajak lari. Tapi jadi menurut gue Lukaku. Tapi gue setuju Barella. Kenapa? Lukaku itu kan dia nggak dribbling dari kiper ke depan. Betul. Dia butuh umpan. Umpan itu dari Barella. Betul. Tapi kalau Barella pun bergerak, tidak ada Lukaku, itu sama aja. Iya, kalau menurut gue sama aja, karena semuanya berpatokan di Lukaku. Kalau Gagliardini menurut lu gimana? Wah itu Lord. Gagliardini itu di Twitter itu dibantai loh sama fans Inter sendiri itu. Kalau gue sendiri berkaca, kalau gue suka main bola juga ya. Gagliardini ini kayak seorang yang nggak penting. Jadi Gagliardini hanya untuk memutus serangan lawan. Tapi ketika dia pegang bola, dia bingung harus ngapain. Karena tipenya dia. Lu kalau main bola posisi lu apa? Gelandang. Jadi gue bisa ngertiin si Gagliardini itu kayak gimana rasanya. Bukan tiang gawang ya? Bukan. Gue macem-macem coach. Kalau kiper nggak ada, gue jadi kiper. Oke. Kita lihat masa depannya, oke? Kalau lu diberi kesempatan, Apri dulu, lu diberi kesempatan, bagaimana bisa mengangkat performa Inter agar mereka bisa tampil konsisten di Serie A, tapi juga konsisten di Eropa, di Champions League lah. Apa yang lu akan lakukan untuk kedepannya? Apakah ganti pelatih, ganti pemain, ganti strategi, ganti stadion, ganti ball boy, apa? Sekarang Sekarang Handanovic. Oh ya, Handanovic. Inter butuh sosok Anda itu seperti juga udah 60 plus itu. Iya. Karena Inter menurut gua setelah ditinggal Zanetti belum ada sosok kapten yang benar-benar memimpin di lapangan. Jadi Inter tuh butuh itu. Kalau Milan nggak apa? Kalau lu dapat 200 juta,
Ganti pelatih. Ganti Pioli lu mau ganti siapa? Mourinho? Enggak lah. yang punya sejarah klub lah, Allegri lah. Oh, jadi tetap pelatih Italia ya? Iya, tetap. Kalau gue sih masih tetap ya masih percaya dengan Kenapa Allegri? Gue bilang Allegri itu ya paling nggak Allegri punya sejarah. Bukan tapangnya membosankan, mainnya juga membosankan gitu loh. 2 kali gagal loh. 2 kali gagal loh. Ya paling nggak dari stop pelatih nganggur sekarang Allegri ada di situ. Gitu. Mancini enggak? Mancini kan udah di timnas. Iya kan kita nggak tahu. Dan Mancini kayaknya nggak akan. Iya. Nggak akan ya. Berdasarkan sejarahnya. Berdasarkan Itali gitu emosinya masih tinggi dapet. ya. Enggak. Sekarang gue yakin nih gini. Sekarang kalau kita bicara Milan, pondasinya udah bener nih yang diberikan sama Maldini sama Gazidis sekarang. Yeah. Dan gue yakin tahun depan Milan juga nggak akan lebih dari 200 atau 250 juta lagi. Pemain siapa yang lu mau beli? Kira-kira? Barella lah. Enggak, kalau realistis kira-kira di lini apa? Lini depan atau playmaker, pelapisnya Hakan nggak ada? Pasti striker. Yang lu incer siapa? Yang realistis dengan 200 juta? Sekarang Belotti lagi hangat. Belottinya Torino. Belotti kemarin gue baca harganya drop 70 juta. Iya. Lagi di diskon. Terus lini tengah butuh nggak? Gue masih percaya sama Hakan. Sayap? Sayap pasti sayap kanan. Sayap kanan. Winger atau wingback? Winger kanan. Winger. Ya itu posisinya Lord 7 itu, Samu. Udah dah. Jual dah gratis juga nggak apa-apa. Sekarang ini tinggal sisa beberapa match lagi. Ini 9 match itu 27 poin. Inter unggul 11 poin. Menurut lo realistis Milan ini berada di mana? Karena Champions League pun juga belum tentu loh. Kalau seandainya kalah 2-3 match, keuber sama Napoli dan Atalanta. Ya. Milan pasti akan tetap terus membayangi Inter. Tetap? Iya. Karena musuh lo? Enggak. Tapi karena gue masih yakin sebenarnya ini tim ini, let's say gini, 9 laga, 4 home, 5 away, gue masih bisa ngamanin 15. Tinggal gimana home ini secara mental Milan bisa perform aja sih gitu loh. Tapi 4 besar masuk ya? Oh iya pasti. Gue malah berpikir kejar-kejaran sama Inter walaupun 11 angka. Kalau dari Inter gimana sisa 11? Tinggal 9 pertandingan. Lawannya masih berat-berat nggak? 3 lah yang berat, Napoli, Roma, Juventus. Tapi kalau gue pribadi nggak apa-apa lah kejar-kejaran di awal. Tapi kalau lu 3-3 kalah, lu udah dipangkas 9 poin, tinggal 2 poin lo. Nah, dan itu udah masalah mental lo. Ini 9, kita 9 pertandingan. 3 yang lawan berat, Napoli, Roma, dan Juve. Asumsi kalah? Oke. Kalau asumsi gua, Napoli seri, Roma juara, di Juve gua dapat sambutan. Oh itu terakhir ya? Yoi, karena gua pede. Biar Juventus tepuk tanganin gua di Juventus. Kalau seandainya 2 match itu terakhir masih mungkin. Jadi sisanya cuman sekarang ini kan masalah mental. Ya kan, apakah Inter punya mental? Gue jujur ya, kalau lihat dari sisi permainan, terutama Inter ini sering menang cuma 1-0. Dan kalau lu lihat tim-tim yang jadi juara, itu menangnya selisih 1 gol. Yang penting 3 poin. Dan sudah kelihatan bahwa Inter ini bisa survive. Jadi sorry to say, tapi gue sedikit unggulkan Inter untuk jadi juara. Conte udah mulai cari aman lah ya, nggak perlu main bagus, yang penting menang. Yang penting menang pada saat ini. Ya kadang lu sebagai pelatih nggak bisa selalu bermain bagus. Kadang lu harus paksa motivasi pemain lu. Oke, ini sudah deket, whatever you play, yang penting lu dapat 3 poin. Oke, gue pamit undur diri. Yang pasti lu semua bakalan pasti lebih ngerti dari Intertalk Soccer ini. Oh ya, jangan lupa follow dan pantau terus di sosmed kami di Instagram, Facebook @intersport_soccer, di Twitter @intersport_scr, dan di YouTube Intersport Soccer serta webnya di intersport.id. Sampai jumpa di Intertalk Soccer selanjutnya. Salam pria Intersport.